Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video aku kali ini. Sebelum aku masuk ke pembahasan video kali ini, aku ingin cerita sedikit. Jadi aku take video di malam hari, tanggal 25 Maret, sekarang jam 00.53. Hari ini bertepatan dengan malam ke-25 bulan Ramadan, disebut dengan malam ganjil. Ada salah satu malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar yang wow banget, kefadolannya yang luar biasa, khususnya ibadah di malam tersebut melebihi amalan selama 83 tahun. Ada hadis yang menceritakan bahwa salah satu di antara ciri datangnya Lailatul Qadar ketika gerimis. Fun fact, hari ini gerimis. Dan itu terjadi di malam ganjil. Hari ini malam ganjil karena malam 25. Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir, tapi hari ini tuh ganjil iya, hujan gerimis iya, tenangnya juga dapet. Cuman karena kali ini aku baru berhalangan, aku nggak bisa iktikaf atau berdiam diri di masjid. Jadi aku mengambil pilihan untuk aku bikin video ini sekaligus bahas hal-hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Teman-teman, ini beneran hujan di luar. Feel-nya kerasa banget. Entah suara hujannya masuk enggak ke mikrofon, tapi beneran hujan. Di malam yang penuh dengan kebarokahan ini, aku ingin sharing tentang satu hal yang sering tidak sengaja kita lupakan, yaitu doa. Doa ini tuh bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan, it's more than that. Doa itu lebih ke manifestasi dari keyakinan kita kepada Allah. Jadi doa ini lebih ke bentuk penghambaan kita dan bukti bahwa kita itu lemah tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan Tuhan kita, Rob kita, Pangeran kita. Kita tuh nothing tanpa pertolongan Allah. Teman-teman, kita hidup di dunia yang remeh. Jadi ada hadis riwayat Tirmizi menyatakan bahwa seandainya dunia ini diibaratkan atau dihargai dengan satu sayapnya nyamuk, itu orang-orang yang kufur mereka tidak akan diberi seteguk air pun untuk mereka. Pertama, air adalah sumber kehidupan. Seteguk pun nggak akan dikasih. Yang kedua, kalaupun memang bisa dihargai dengan satu sayap nyamuk aja, orang kufur ini, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah ini, mereka nggak dikasih air. Tapi karena dunia yang kita tinggali ini saking bener-bener nggak seberharga itu, seremeh itu di hadapan Allah, teman-teman. Dunia ini dikasih ke siapapun yang menghendaki ataupun tidak menghendaki. Di hadapan Allah tuh bener-bener recehnya receh. Kita tuh juga harus ingat, kita yang hidup di dunia yang remeh ini, kita tuh juga dinas loh sama Allah bahwa manusia itu lemah. Jadi saking lemahnya kita itu loh teman-teman, tinggal di dunia yang remeh aja tuh kita tuh masih lemah. Jadi kebayang nggak kita tuh selemah apa sih sebenarnya? Sekarang coba kita renungin, siapapun kita tuh berbuat baik, kita nggak berbuat baik, kita ingat Allah, kita nggak ingat sama Allah, kita hidup di dunia bisa nafas sekali aja, itu udah ridhonya Allah. Ingat, Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Mungkin kita dapat kebaikan di dunia yang kita anggap kebaikan, kekayaan, kesehatan, dan sebagainya, tapi ingat, bisa jadi ini adalah sebuah bentuk kasihan, pengasihnya Allah, rasa kasihannya Allah kepada kita. Tapi teman-teman, yang kita kejar itu tuh bukan rasa kasihan dari Allah, tapi ridho Allah, kasih sayangnya Allah, teman-teman, yang kita kejar. Apa hubungannya dengan doa? Doa ini adalah bentuk kita menghamba kepada Allah. Doa itu kita meminta pada Tuhan kita. Kita meminta karena kita memang nggak bisa. Difirmankan langsung oleh Allah. Allah menyatakan, Anna Malik, ud'uni astajib lakum. Aku Raja, berdoalah kalian padaku, maka akan aku kabulkan. Kalian minta, aku kasih karena aku tuh rajamu loh, karena aku tuh pangeranmu loh. Allah yang menyatakan seperti itu, Allah perintah bahwa kalau butuh doa, kalau butuh itu datang. Berbanding terbalik dengan kita yang justru kesusahan kok malah nggak datang, menunjukkan bahwa kita tuh sombong, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan sombong? Seolah-olah kita manusia yang lemah ini bisa menghadapi dunia ini. Allah sendiri yang menyatakan bahwa maka akan aku kabulkan hajatmu, permintaanmu, anything. Berdoalah, mintalah sama aku. Kita jangan sampai jadi orang-orang yang
lupa bahwa kita itu lemah. Wujudkanlah kita itu nggak lupa kepada Allah dengan kita minta kepada Allah, berdoa. Jangan ngerasa bisa survive di dunia ini tanpa pertolongan Allah. It's big no. Jangan ngerasa hidupnya itu baik-baik aja. Even sekarang pun ngerasa sedang baik-baik aja. Ingat, bisa jadi itu bentuk kasihannya Allah sama kita. Karena kita itu saking bandelnya, diingetin, dikasih petunjuk tuh kita masih bandel, nggak bisa yakin, nggak bisa mendalami. Allah kasihan sama kita, akhirnya tetap dikasih dunia ini. Tapi balik lagi, bisa jadi Allah membiarkan kita tetap dikasih, tapi ya udah Allah nggak peduli. Bayangin sendiri, kasihan dengan sayang. Kasihan ya udah dikasih aja, but kalau sayang nggak diminta pun dikasih. Sampai sini ada gambaran ya antara kasih dan sayang. Tapi ini adalah caraku untuk memahami. Kalau ada bahasa yang lebih baik, boleh di-share di kolom komentar, oke? Ternyata masuk surga itu bukan soal kita amalannya banyak dan sebagainya, teman-teman, tapi soal apakah Allah ridho dengan diri kita sebagai hambanya, apakah Allah ridho dengan perbuatan kita selama di dunia, karena pada akhirnya hidup itu bukan tentang dosa dan pahala, tapi soal mencari ridho Allah. Dan salah satu cara untuk mencari ridho Allah itu tadi, teman-teman, adalah berdoa. Semakin sering kita berdoa meminta petunjuk, semakin sering diluruskan. Ketika kita awal yang menyimpang, diberi petunjuk, kita kembali ke jalan yang lurus. Gitu terus sampai pada akhirnya kita nggak sadar bahwa ternyata kita tuh udah di jalan yang benar, di tujuan yang sebenarnya memang kita ingin capai, di tujuan yang Allah pun juga ingin kita mencapai ke tujuan yang ini, bukan ke tujuan yang lain. Kita nggak pernah tahu kita ini harus jadi seperti apa yang diridhoi sama Allah. Siapapun kita punya perannya masing-masing, setiap manusia pasti beda. Makanya kita minta tolong, kita minta petunjuk sama Allah supaya jadi manusia yang diridhoi sama Allah. Baik lagi, bisa dicapai dengan kita apa? Kita doa, kita menghamba kepada Allah, kita tunjukkan bahwa kita memang nggak bisa, teman-teman, tanpa pertolongan Allah. Bayangin, balasan paling utama dari segala balasan, teman-teman, surga, tempat indah, tempat kembali yang paling indah, di mana tempat ini tuh tidak pernah dilihat oleh mata manapun dan bahkan tidak pernah terbesit oleh pikiran siapapun. Kita bisa bayangin betapa indahnya surga dengan keindahan istana berlian, dengan sungai yang mengalir di bawah istana berlian tersebut. Tapi seindah-indahnya kita bayangin, surga itu lebih indah daripada bayangan kita. Karena nas Allah adalah surga itu keindahannya tidak akan pernah terbesit atau belum pernah terbesit sedikit pun oleh siapapun. Ketika kita bayangin itu indah banget, surga itu lebih indah daripada apa yang kita bayangin. So, no matter how beautiful we imagine, Jannah always beyond our imagination. Masya Allah. No matter how beautiful bayangan kita, gak ada apa-apanya, teman-teman. Jadi, mungkin aku bisa bilang kesimpulan di video kali ini adalah jangan pernah melupakan dan meremehkan doa. Karena doa adalah bukti bahwa kita masih bergantung kepada Tuhan kita, Rob kita, Gusti Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia yang receh ini dan kita lalai dan gak dapat ridho Allah. Karena hanya ridho Allah lah yang bisa memberi kita ketenangan, pertolongan, dan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat nanti, teman-teman. Semoga selalu mendapat hidayah dan petunjuk untuk selalu berada di jalan yang benar, yang selalu dirindainya. Amin. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Bye, teman-teman. Aku merinding. Masih hujan soalnya.